Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan NTV Prime. Timnas Cina membawa skuad berbeda saat bertandang ke GBK. Ada 3 pemain baru yang dibawa pelatih Branko Ivankovic dibandingkan saat menjamu Garuda di pertemuan pertama. Cina akan membawa wonderkid Wang Yudong yang masih berusia 18 tahun. Dia tampil apik bersama klubnya Zhejiang Professional FC dengan mencetak 8 gol dalam 11 pertandingan di Liga Super China. Wang bisa bermain di berbagai posisi. Dia kerap bermain di sayap kiri, gelandang serang, atau penyerang tengah. Dia juga berpotensi main menjadi starter, terutama karena absennya Wu Lei yang cedera. Kemudian yang kedua adalah pemain naturalisasi kelahiran Brazil. Ini tadi sudah disebut oleh Bung Ropan, Serginho berusia 30 tahun. Serginho jadi pemain naturalisasi Cina pada Maret 2025, jadi baru tahun ini dan sudah debut saat menghadapi Australia. Berposisi sebagai gelandang serang, dia sudah bermain 4 musim di Liga Cina dengan catatan 27 gol dan 19 assist. Selanjutnya, Cina juga diperkuat pemain naturalisasi kelahiran Swiss, Yang Mingyang. Sebelum bermain di Liga Super China, pemain berusia 29 tahun ini sudah malang melintang di beberapa klub Eropa, termasuk Wolverhampton Wanderers U23. Kita akan langsung bahas 3 pemain yang dianggap paling berbahaya ini ke Bung Ropan. Bung Ropan mungkin bisa dielaborasi lagi, Bung Ropan, ini ada 3 pemain yang memang kita khawatirkan akan menimbulkan bahaya untuk timnas Indonesia dalam mencapai target 3 poin besok. Apa yang mungkin menurut Anda paling harus diantisipasi? 3-3-nya kemungkinan akan dimainkan, kemungkinan. Langsung di starter 11 ya? Bisa. Kalau dipilih 2, saya pikir yang akan main itu adalah Yang Mingyang, yang tadi, kemudian dengan Serginho. Sementara bagi Wang Yudong itu akan bisa bermain sebagai super sub di babak kedua, karena Cina kan akan bermain, Branko Ivankovic sebagai pelatih memainkan sistem pohon Natal mereka dengan 4-4-2. Ya. Nah, yang perlu diawasi oleh Indonesia, yang paling berbahaya di antara 3 pemain ini, memang Wang Yudong adalah pemain masih muda, punya kecepatan, ya, tetapi otak serangan dari Tiongkok atau Cina ini ada di Serginho. Jadi kalau kita bisa tarik ke belakang, membayangkan ketika Bahrain datang dengan Marhum, ya, Muhammad Jasim Marhum itu pemain kuat mereka yang membuat 2 gol ke gawang kita ketika bermain 2-2. Dia dimatikan oleh Joe Pelupesi ketika bertarung di GBK dan alur bola tidak jalan dengan baik ke depan. Pelupesi mempersempit ruang dari Marhum. Nah, ini yang akan dilakukan oleh Pelupesi. Pasti Patrick Kluivert akan menyuruh dia untuk bermain disiplin, merebut bola terus, berhadapan head to head dengan Serginho. Ini pemain berbahaya. Kalau saya katakan, karena dari bola-bola Serginho, dari passing dia, bola akan mengalir ke depan kepada 2 pemain depan, Wei Sihao dan Sang Yuning. Sang Yuning ini yang membuat salah 1 gol ke gawang kita, ke Martin Paes dalam pertandingan pertama saat mereka menang 2-1. Jadi dari 3 ini, itu yang saya bilang, kalau Yang Mingyang itu lebih ke dalam dia bermain sebagai gelandang yang lebih bertahan, karena mereka juga pasti akan mengantisipasi gelandang-gelandang kita kan yang bagus. Tapi disuruh pilih, saya harus berhati-hati. Jadi bagi Patrick Kluivert dengan Serginho ini, karena dia otak serangan yang paling berbahaya untuk pasukan bola ke depan. Semoga Pelupesi atau Joe ini bisa menjalankan tugas dengan baik untuk memutus serangan lawan yang selalu dibangun lewat Serginho sebagai gelandang serang dari Cina. Begitu. Kalau Pelupesi yang akan menghandle Serginho, lalu siapa yang kemudian bisa menghadapi Yang Mingyang? Saya pikir Yang Mingyang itu ditugaskan untuk mengatasi Tom Hai, karena Tom Hai kan pengatur ritme permainan kita. Kalau di Cina itu ada Serginho, di timnas kita itu ada Tom Hai. Kita kan punya 2 gelandang. Kalau di fullback itu ada, di kanan ada Dix, di kiri ada Calvin Verdong. Maka pembagian tugas itu akan dilakukan dengan Pelupesi lebih ke dalam bermain untuk mengawasi Serginho, kemudian Tom Hai untuk mengatur serangan. Nanti pasti dia akan diawasi oleh Yang Mingyang. Itu pembagian tugas. Dan akan berusaha untuk mematikan pergerakan dari Tom Hai, karena Tom Hai kan pemberi umpan yang baik. Kalau kita masih ingat dengan gol oleh Romani kan diawali dengan 2 gerakan dari Pelupesi memberikan bola ke Tom Hai ke Lino, ya, Marcelino Ferdinand, dan Lino bisa memberikan umpan ke oleh Romani dan gol. Nah, mereka pasti mengamati ini. Ivankovic sebagai pelatih tahu
bahwa Indonesia tumpuannya ada di Tom Hai. Maka Yang Ming Yang ini yang akan ditugaskan, yang saya pikir untuk bisa mengatasi pergerakan dari Tom Hai. Memang ada gelandang-gelandang lain yang bagus juga, ada Sang Juan, ya, Chen Yu, itu ada 2 pemain lainnya yang bagus dalam bertahan karena mereka bermain dengan 4 gelandang kan, di samping ada Serginho. Oke. Tapi Yang Ming Yang yang saya pikir ini pemain yang nantinya akan mengawasi, disuruh untuk bergerak kemana Tom Hai itu dia harus ikuti. Begitu Tasya. Oke, kalau Ivan Kovic tidak tahu kira-kira siapa yang akan menggantikan, kita ada kehilangan beberapa posisi penting nih Bung Ropan. Di depan ada Marcelino, Ragnar tidak ada, Ivan Kovic mungkin tidak tahu, kita juga tidak tahu. Tapi kalau Bung Ropan analisanya kira-kira Patrick Kluivert dan Alex Pastoor akan memasang siapa di belakang Oli? Ya sebenarnya kan Cina itu beruntung ya, mereka mensyukuri bahwa kita kehilangan 2 pemain yang menjadi the winning team saat menghadapi Bahrain. Lino ada di kanan dan juga dengan Ragnar di kiri, ya. Dan sekarang keduanya tidak ada, tetapi kalau bicara siapa yang akan mengisi posisi dari Lino dan Ragnar, saya pikir kita punya 2 pemain yang bagus, yang cepat, yang bagus di Liga 1 juga. Pertama bisa memberikan umpan dengan baik, bisa mencetak gol juga. Di kanan ada Yakob Sayuri dan di kiri ada Stefano Lillipali. Jadi Yakob itu akan berperan menggantikan posisi Lino, sementara Vano juga akan berperan menggantikan posisi Ragnar. Nah ini yang akan ditunggu oleh Romani, pasukan-pasukan bola, umpan-umpan dari 2 pemain ini. Ketika Ole terisolasi tidak bisa berbuat banyak, misalnya dikawal dengan ketat pemain belakang China, ya pasti 2 ini yang akan bisa menerobos ke jantung pertahanan. Yakob di kanan dan juga dengan Vano, karena mereka punya naluri besar dalam hal mencetak gol. Jadi itu kalau bisa melihat dengan formasi yang ada. Oke, antisipasi Bung Ropan kalau kedua tim akan bermain sama-sama hati-hati di awal, karena kan memang strategi bermainnya relatif sama, counter attack ya. Akan seperti apa dan bagaimana harus timnas Indonesia memecah agar bisa menciptakan peluang, tetapi juga tetap disiplin di pertahanan? Saya kira tim kita akan lebih banyak keluar menyerang, akan ofensif karena kita butuh gol cepat melawan Cina. Jangan sampai Cina lebih dulu menggetarkan gawang kita, mereka punya bola akan bangkit, kita itu agak goyah. Pasti Patrick Kluivert sudah melihat ya bagaimana rekaman-rekaman pertandingan Cina, baik mereka menghadapi Australia kalah terakhir lawan Arab Saudi, dan Cina pasti akan lebih banyak menunggu. Kalau mereka menyerang, mereka akan bunuh diri melawan kita dan bermain secara terbuka. Mereka akan bermain seperti ketika mengalahkan kita dengan menunggu counter attack. Kita yang akan bermain terbuka saya pikir, karena kita butuh gol. Dan Kluivert paling suka dengan cara penguasaan ball position. Oke, tidak khawatir akan mengulang kesalahan yang sama ya Bu Ropan dengan laga pertama kita yang memang kita keduluan kebobolan gol pada waktu itu? Iya, karena kalau kita melihat waktu di tangan STY 1 di Cina itu dengan formasi yang agak aneh dalam tanda kutip. Jadi memang ada Asnawi di kanan, Sain Patinama yang jarang main ada di kiri, Calvin Verdong ditarik ke dalam untuk bisa mendampingi Jai Isyas dan Mes Hilgers. Jadi memang ini komposisi yang memang di luar dugaan. Tom Hai aja cadangan. Dia masuk di babak kedua baru bisa bikin gol. Nah saat ini kita dengan kekuatan penuh yang diantaranya beberapa pemain tidak bermain di Cina. Termasuk Emil Audero yang akan debut nantinya menggantikan Pas. Nah kemudian Kevin Dix di kanan tuh tidak bermain di sana. Jadi ini bagus. Dan juga ada Dean James yang baru, ada Ole Romani, ada Joe Pelupesi. Ini pemain-pemain yang tidak bermain di sana dan pasti ya mereka akan dimainkan melawan China. Dan akan membingungkan bagi Ivan Kovic untuk bisa mengatasi mereka ini. Karena kalau bisa komposisi yang ada, Jai Isyas di belakang dengan Rido dan Justin Hubner juga mereka adalah pasangan terbaik, komposisi terbaik. Karena 2 ini tidak dimainkan oleh STY saat bermain di Cina. Ya saya minta Verdong yang bermain dengan Mes Hilgers untuk mendampingi Jai. Tapi padahal komposisi terbaik itu ada di Justin Hubner dan Rido, dan mereka membuktikan kan clean sheet melawan Bahrain dan juga melawan Arab Saudi. Jadi memang agak berbeda Tasya kalau bisa dilihat dengan materi yang ada, sehingga saya yakin kita akan bermain jauh lebih bagus dibandingkan kita kalah melawan mereka di Kingdom pada Oktober tahun lalu. Jadi cukup percaya diri juga untuk tidak akan kebobolan ya di belakang ya Bung Ropan? Saya pikir sangat kuat kalau bicara dengan garis pertahanan kita kan sangat kuat. Hanya Jepang satu-satunya tim yang mampu membobolkan gawang Indonesia di GBK. Selebihnya Australia 0-0, Arab Saudi kita menang 2-0, Bahrain kita menang 1-0, semua clean sheet. Ya termasuk saya yakin dengan Cina. Kalau kita hampir menang di sana saja, tapi komposisi pemain yang memang agak di luar dugaan saat itu, dengan sekarang Patrick Kluivert tahu dibantu oleh Alex Pastoor, Dani Lansat dan Vandenberg, ini komposisi starting 11 kita akan kuat. Memang tidak ada Ragnar dan Marcelino agak mengganggu memang.
Tetapi saya yakin dengan Vano dan Yakob, ini bagus tim kita. Akan sama kuatnya gitu. Oke, kalau Bung Ropan memetakannya seperti itu, memang jadi menimbulkan lebih percaya diri bahwa kita tidak pernah kalah di GBK. Mudah-mudahan besok juga akan menghasilkan prestasi yang sama seperti sejarah sebelumnya. Saya ke Mas Richard sekarang. Mas Richard, kalau dari supporter melihat komposisi tim saat ini, percaya dirikah? Karena kan kita memang kehilangan beberapa pemain inti ya. Betul. Kalau saya lihat sih kan hilangnya pemain memang ada pergantian ya, ada Vano masuk, ada Yakob masuk di situ. Saya kira tinggal ini pertarungan strategi pastinya, sama-sama 4-4-2. Iya. Dan tentunya kalau bicara tadi sampaikan Bung Ropan betul, barisan belakang kita kuat lah kalau terkait soal itu. Tinggal memang kita 45 menit pertama itu harus ambil poin, supaya jangan sampai Cina yang ambil. Iya. Jadi kalau kita udah ambil poin, gol terlebih dahulu, itu menjadi motivasi pemain berikutnya. Oke, kalau yang bisa dilakukan supporter nih, besok kira-kira kalau dari pertandingan sebelumnya kan kita pernah mendengar ada konfigurasi, apakah besok juga akan ada? Yang pasti ada. Koreografinya pasti kita siapkan. Lalu juga kita minta ke teman-teman 90 menit tidak berhenti untuk menyanyi. 90 menit tidak berhenti bernyanyi? Ya. Jadi lagu-lagunya sudah disiapkan dong ya? Lagu-lagunya sudah disiapkan untuk memberikan support pemain pastinya untuk dapat poin gitu. Oke. Baik, kita akan sama-sama menantikan bagaimana jalannya laga besok. Pemirsa, kita akan break dulu sejenak, nanti akan kita sambung lagi di segmen selanjutnya. Pastikan Anda tetap bersama NTV Prime.